Bapak Ibu, baginda Rasulullah pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan hurimallahu jasaduhu ala niran." Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, sungguh Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, makanya dalam rangka kajian sholat ba'da sholat tarawih di Masjid Perjuangan 45 malam hari ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang kebahagiaan. Bapak Ibu, baginda Rasul pernah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'il muslim." Bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang Islam di medan perjuangan mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir malam hari ini mau bahagia apa tidak? Oh, pasti mau, Buya jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta sama Allah minimal yang kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi ternyata pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia kita harus punya 4 perkara. Ya Bu? Bu? Ibu? Berapa perkara Bu? 4 apa? Perkara apa? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia di medan perjuangan ini, pesan baginda Nabi apa? Pertama, kita harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Loh, memangnya salah? Punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Tapi di mana rumah kita sesungguhnya sebagai muslim? Rumah kita ternyata adanya di hati, Bu. Kok begitu, Syoki? Ayo kita lihat. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya lahan, tapi kalau hati kita kecil, sempit, saya yakin rasanya itu rumah. Ini maaf sekali saya minta maaf. Berapa banyak kita punya kawan yang mereka tinggal di perumahan mewah di sana, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit nggak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Rumah cakep-cakep, yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Tapi kita tengoklah jamaah dari Masjid Perjuangan ini. Rumah ya walaupun kecil, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Masuk golongan RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjoran saja pun sampai susah. Tapi karena saudara-saudara kita di medan perjuangan ini hatinya luas, Pak. Saya yakin besar itu rasanya rumah, Pak. Di rumah antara istri dan suami bahkan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih ada yang bangun untuk sholat berjamaah, sholat tahajud. Besar saya yakin tuh rumah rasanya. Ya Bu, Ibu, saya tahu suami Ibu kan sering bangun tengah malam ya. Ngapain? Suami Ibu bikin repot malaikat. Malaikat udah ngambil buku catatan, kirain mau tahajud. Kamar mandi doang. Ayo,
Nggak percaya? Walaupun rumah kecil tapi kalau hati luas, besar rumah rasanya. Ayo. Sejarah mencatat rumah baginda Rasul itu sendiri, junjungan kita, suri tauladan kita manusia, nggak lebih dari 3 kali 4 meter saja, Pak. Tapi tengoklah dari rumah beliau yang hanya sebatas 3 kali 4 meter, keluar sabda beliau yang paling dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Betul. Ini yang celaka di medan perjuangan ini. Udah rumah ngontrak, hati sempit, Pak. Lah kiamat sebutannya itu. Itu terkena 2 penyakit. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. SMS. Itu orang kalau kena penyakit tersebut, insya Allah nggak bisa gemuk, Pak. Benar-benar ini. Melihat orang susah senang, melihat orang senang susah. Pulang sholat berjamaah sampai rumah dapat laporan, Pak, tetangga ganti TV digital. Kita kapan, Pak? Beriang langsung. Dibawa ke RSUD. Sampai RSUD dapat SMS, kawannya ganti Honda, diimpus. Mau masuk jarum impusan, dapat temannya ganti kereta, mati, Pak. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita di medan perjuangan mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Pak. Betul. Makanya dulu orang tua saya pernah ngajarin begini, Rahmatul Abror. Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ dulu pernah ngajarin begini, Bapak Ibu. Ada satu amaliyah di mana amaliyah ini nilai dosa Allah tidak kasih tahu, Pak. Tapi justru kita orang medan perjuangan ini sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan amaliyah ini. Padahal di amaliyah ini nilai dosa Allah tidak kasih tahu. Syauki ini sudah 2023 saja masih ngomongin antara pahala dan dosa sih. Seharusnya santai-santai saja, Syauki. Pahala dan dosa kan nggak Allah tampak. Jadi kenapa kita harus berpusing-pusing mikirin dosa dan pahala? Sudah santai saja, nikmati saat ini. Yang pepatah ajarkan, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda puas-puasin, lah kalau tua tinggal bongkoknya. Ya nggak bisa begitu, Pak. Kita nggak bisa menganut pada falsafah petua seperti ini, Pak. Kenapa? Nih, maaf sekali maaf. Seandainya Allah kasih tampak dosa saya. Ini seandainya Allah kasih tampak dosa saya malam hari ini. Saya yakin Bapak Ibu nggak akan mau duduk dekat-dekat saya di Masjid Perjuangan ini. Kok bisa begitu, Syauki? Karena dosa saya pasti karena dosa saya pasti jauh lebih besar daripada dosa yang pernah Bapak Ibu lakukan di dunia ini. Saya bersyukur Allah masih kasih tutup aib saya sehingga Bapak Ibu bisa nyaman dengar ucapan saya malam hari ini. Atau kita balik. Bayangkan seandainya Allah kasih tampak pahala kebaikan yang pernah Bapak Ibu lakukan di medan perjuangan ini. Maka saya yakin Bapak Ibu juga nggak akan mau hadir ke Masjid Perjuangan 45 untuk sholat taraweh dan kajian malam ini. Kenapa? Begitu mau berangkat taraweh, buka lemari dulu. Oh, stok pahala saya masih banyak.
Besok saja kalau sudah berkurang baru hadir lagi ke masjid. Sombong kita jadinya. Nah makanya untuk iktibar kita malam hari ini, kita bersyukur bahwa Allah itu belum kasih tampak dosa dan pahala kita di dunia ini, Pak. Tapi Syauki, ibadah yang baik itu kan bukan ibadah yang hitung-hitungan, Syauki. Kamu kalau kayak begini berarti masih hitung-hitungan dong sama Allah. Buktinya apa? Buktinya kamu bilang ada satu amal yang dosanya Allah nggak kasih tahu, berarti kan hitung-hitungan. Bapak Ibu, amaliyah ini seringkali kita lakukan soalnya. Kenapa saya malam hari ini, di malam Ramadan mulia ini, Pak, saya bicarakan seperti ini? Karena tanpa kita sadarin, Pak, kita sering melakukan ini, Pak. Memang apa sih Syauki amaliyah yang tidak Allah kasih tampak dosanya? Kufur nikmat. Hati-hati Pak, Bu. Kufur nikmat Allah nggak kasih tahu timbangan dosanya, Pak. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu timbangannya tuh. Allah kasih tahu, makanya kita masih takut-takut ngelakukan, Pak. Maaf sekali maaf. Zina itu Allah kasih tampak dosanya, Pak. Allah kasih tahu timbangan dosanya. Apa dosa zina? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, ancaman Allah apa? Mereka para pelaku zina akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Di mana perbandingan waktu antara akhirat dan dunia, satu hari di akhirat 1000 tahun rasanya di dunia ini. Jadi enak tuh Pak, kita mudah ngitungnya Pak. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Yang baru sekali tuh. Kalau yang langganan silahkan hitung sendiri. Jelas dosanya. Ghibah, menggunjing sesama saudara muslimnya pun jelas dosanya, Pak. Apa dosa ghibah? Sungguh orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, kata baginda Nabi dalam hadis apa? Laksana mereka memakan bangkai saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Seperti kita paham, diajarkan oleh guru-guru kita di sini. Dalam Islam, jangan bicara makan bangkai manusia, Pak. Makan bangkai hewan saja, kalau tidak bersifat darurat, haram hukumnya. Betul apa betul? Ada bangkai yang halal. Apa? Bangkai laut. Semua yang berasal dari laut itu halal untuk dimakan, termasuk bangkainya, kecuali 2, kapal dan karang. Itu pun gara-gara keras, bukan apa-apa soalnya. Jadi semua bangkai laut itu halal, Pak. Kita nemu ikan mati, lalu karena memang tidak ada makanan lagi, kita goreng tuh ikan, kita bakar tuh ikan, halal, Pak. Kenapa? Bangkai laut. Tapi kalau bangkai darat, kalau tidak bersifat darurat, haram hukumnya. Dan semua kita tahu, Pak, ketika dalam Islam semua bertemu dengan hukum haram, maka balasan yang akan diterima apa? Neraka. Dan nanti di dalam neraka, dalam Al-Quran dijelaskan, para penghibah tersebut akan diberikan bonus dari Allah berupa makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil tapi durinya keluar, Pak. Yang mau nggak mau kita tetap makan itu buah, Pak. Memangnya kenapa, Syauki? Karena nanti di akhirat ruh dan jasad itu bersatu lagi, Pak. Jadi nanti di akhirat kita akan merasakan sifat-sifat manusiawi kita di medan perjuangan ini, Pak. Kita akan merasakan kelaparan, kita akan merasakan kehausan, kita akan merasakan kerinduan, kita akan merasakan kesakitan, kita akan merasakan kepanasan, kita akan merasakan semua yang kita rasakan di medan merdeka nanti akan dikembalikan sama Allah di mahsyar. Kan
Dalam satu riwayat kitab disebutkan bahwa ada tiga tempat di mana ruh dan jasad Allah akan satukan lagi, Pak. Pertama, ketika masih ada di alam rahim. Ini pertama kali ruh bertemu dengan jasad, Pak. Ketika usia kandungan berusia 40 hari, Allah masukkan tuh, Allah temukan ruh dengan jasad. Makanya yang namanya janin bisa berkembang menjadi jabang bayi. Kenapa? Karena ada ruh di dalamnya. Lalu yang kedua, Syauki, yang kedua ketika nanti kita di alam barzakh, alam kubur. Tapi juga jangan dikira alam kubur macam kuburan sekarang ini, Pak. Jangan. Ya. Alam barzakh itu beda dengan kuburan saat ini, Pak. Alam barzakh sungguh hanya Allah saja yang tahu di mana alam barzakh. Kalau alam barzakh itu macam kuburan yang fisik ini, Pak, sungguh Allah tidak akan pernah adil. Loh, kok begitu, Syauki? Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang meninggal tenggelam dan tidak bisa ditemukan? Enak dong mereka. Nggak pakai ditanya sama munkar nakir nanti. Loh, nggak ada kuburannya berarti nggak ada alamnya. Betul. Sedangkan alam barzakh itu hak. Alam barzakh itu ada. Dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika Malakatuz Zabaniyah, munkar nakir, ketika Malakatuz Zabaniyah turun ke alam barzakh kita nanti, maka saat itulah Allah akan kembalikan ruh dan jasad kepada jasad kita, Pak. Sehingga yang ada tertera dalam surah Yasin terjadi di alam barzakh itu. Apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut kita dikunci sama Allah. Tangan kita yang berbicara, kaki kita yang bersaksi atas apa-apa yang sudah kita perbuat di medan perjuangan ini, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan, Sauki? Yang ketiga, ketika di yaumil mahsyar. Ini yang dalam bahasa Al-Quran Allah berfirman, nanti kami akan bangkitkan manusia-manusia laksana cendawan di musim penghujan. 3 tempat. Jadi nanti di 3 tempat ini kita merasakan lagi, Pak, sifat-sifat manusiawi kita, Masya Allah. Alam barzakh, ada seorang sahabat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika satu hari baginda Nabi memberikan pengajian tentang dahsyatnya alam neraka, sahabat yang lain pada nangis ketakutan, tapi Sayyidina Utsman tenang-tenang saja, Pak. Lain waktu baginda Nabi pengajian berceritakan tentang alam barzakh, alam kubur. Sahabat yang lain pada serius, Sayyidina Utsman menangis nggak henti-henti. Bahkan riwayat menyatakan 3 hari lamanya Sayyidina Utsman nggak berhenti, Pak, nangisnya. Ditanyalah oleh Sayyidina Ali, ya Utsman, ada apa, Ali? Kenapa kemarin ketika baginda Nabi bercerita tentang neraka, yang lain pada nangis ketakutan, kau malah tenang-tenang saja, Utsman? Tapi justru ketika baginda Nabi bercerita tentang alam barzakh, yang lain pada serius mendengarkan, kau justru nggak berhenti-berhenti nangis 3 hari 3 malam, Utsman. Ada apa? Sayyidina Utsman berkata, ya Ali, kalaupun memang Allah lebih ridho saya masuk neraka, disiksa saya atas perbuatan saya di dunia ini, saya nggak akan khawatir, Ali. Kenapa? Karena saya masih melihat banyak orang yang disiksa bareng sama saya di dalam neraka, Ali. Tapi ini tentang alam barzakh, Ali. Ketika saya disiksa cuma saya saja yang disiksa, Ali. Kemana saya hendak melarikan diri daripada siksanya alam barzakh ini, Ali? Kalau di neraka saya kesakitan, saya bisa lari minta tolong kawan untuk walaupun sama-sama disiksa.
Tapi saya masih bisa melihat siksaan bareng sama saya. Tapi di neraka saya cuma sendiri, Ali. Saya cuma sendiri. Hendak kemana saya berlari ketika di alam barzakh nanti, Ali? Tuh, sahabat. Masih hidup saja sudah mikirin bagaimana perjalanan nanti setelah kehidupan ini, Pak. Kok kita sekarang ini tenang-tenang saja menghadapi alam barzakh? Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Al-Quran ini menceritakan sosok manusia secara detail, Pak. Dari mulai alam rahim sampai nanti di yaumil mahsyar kondisi manusia. Yang paling dahsyat Al-Quran itu menceritakan tentang proses sakaratul maut, Pak. Masya Allah. Ini nanti di saat kita semua sedang mengalami sakaratul maut, proses lepasnya ruh dengan jasad, saat itu masing-masing ruh kita, Pak, ternyata berdoa kepada Allah untuk yang terakhir kali. Ruh saya, ruh ibu, ruh bapak, semua ruh akan meminta kepada Allah untuk yang terakhir kali. Tapi sayang seribu sayang, doa kita yang terakhir ini nggak pernah Allah kabulkan, Pak. Tuh. Apa doa ruh kita yang terakhir kali saat itu, Pak? Dijelaskan dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, tunda sebentar kematian saya ini ya Allah. Tunda sebentar. Payah kami merasakan sakaratul maut ini ya Rabb. Tunda sebentar ya Rabb. Kalau engkau mengabulkan doaku saat ini ya Rabb. Apa dalam Al-Quran dijelaskan? Fa'as-soddaqo. Saya akan bersedekah yang banyak ya Rabb. Saya akan mengeluarkan harta di jalan Allah ya Rabb. Wa akunna minas salihin. Dan saya akan jadi orang yang paling baik yang pernah ada di medan perjuangan ini ya Rabb. Bapak Ibu, ayo kita telaah dulu sebentar sebelum kita melangkah lebih jauh. Kenapa dalam Al-Quran disebut fa'as-soddaqo? Sepele nih. Saya akan mengeluarkan harta, saya akan bersedekah yang banyak ya Rabb. Padahal kita tahu semua di sini bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah apa? Salat kita. Tapi kenapa dalam Al-Quran tidak tertulis saya akan sholat sepanjang waktu ya Allah? Atau kita juga paham bahwa pahala haji mabrur itu laisa jazaun illal jannah. Enggak ada pahala haji mabrur balasannya langsung dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa ada pertanyaan lagi. Tapi kenapa dalam Al-Quran tidak ditulis saya akan pergi ke tanah suci setiap tahun? Enggak. Justru dalam Al-Quran tertulis fa'as-soddaqo. Saya akan bersedekah yang banyak. Wa akunna minas salihin. Dan saya akan jadi orang yang paling baik yang pernah ada di dunia ini ya Rabb. Bapak Ibu, karena diajarkan oleh guru kami Mukarram Sayyid Ali Baswedan. Ali, bukan Anis, Ali. Jangan sampai salah dengar ini. Ali Baswedan. Salah satu dari fadilah sedekah yang kita keluarkan. Fadilah sedekah itu kan luar biasa. Menambah rezeki kita, alhamdulillah. Memperpanjang usia kita, alhamdulillah. Bisa mengobati penyakit dari sedekah, alhamdulillah. Menambah silaturahmi dan saudara dari sedekah, alhamdulillah. Tapi yang terdahsyat dari sedekah apa? Meringankan rasa sakit sakaratul maut. Allahu Akbar. Pernahkah kita berpikir sakaratul maut itu rasanya seperti apa, Pak? Dijelaskan pula dalam kitab Daqaiqul Akhbar apa? Rasa sakit sakaratul maut itu
Ada 3 versi dalam kitab ini. Pertama, bagaikan ditebas 30 kali oleh pedang yang paling tajam. Riwayat yang kedua, bagaikan dihujani oleh ribuan jarum secara bersamaan. Yang ketiga, bahkan dalam hadis baginda Rasul menyatakan rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung pala. Begitu rasa sakitnya sakaratul maut. Bisakah kita menghadapi sakaratul maut kita nanti, Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan kita bicara akhirat itu enggak ada. Innalillahi. Bagaimana mungkin akhirat itu enggak ada, Pak? Lawang sebelum kita ada di medan perjuangan ini, kita pernah tinggal di satu alam yang bernama alam rahim. Betul apa betul? Pernah nggak kita tinggal di situ? Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Subhanallah. Wahnan ala wahnin. Tinggal dan hidup kita di satu alam gelap, pengap, sempit, nggak ada AC-nya, tidak ada ventilasi udaranya. Kalaupun ada, rebutan sama bapak. Saat itu kita tentu semua berpikir dunia hanya sebatas hayalan, rahimlah yang nyata. Maka jangan salahkan Bapak Ibu. Ketika nanti kita masuk ke dalam alam barzakh, barulah kita paham bahwa akhirat nyata, dunialah yang tinggal cerita. Tuh. Makanya Luqmanul Hakim pernah mengingatkan kepada anaknya. Ini sayang sekali Bu ya, kisah-kisah Luqmanul Hakim ini Ramadan sudah tidak ada yang bawain lagi. Padahal kisah Luqmanul Hakim ini sangat penting untuk parenting educator, untuk mengajarkan anak-anak kita kisah-kisah Luqmanul Hakim. Ini sekarang sudah tidak dipakai lagi, Pak. Sayang sekali. Orang sekarang malah asik ngomongin soal politik saja, politik. Sedangkan mereka lupa bahwa anak-anak kita pun perlu agama. Banyak dari kita orang tua cuma memikirkan diri kita sendiri dalam agama, Pak. Luqmanul Hakim pernah mengajarkan kepada anaknya begini. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, silahkan kalian berbuat dosa. Kalian mau mabuk tuak, silahkan mabuk lapu. Kalian mau main narkoba, silahkan main narkoba. Kalian mau zina pun silahkan kalian zina. Silahkan kalian berbuat dosa, semana badanmu sanggup menahan azab Allah tentang dosa itu sendiri. Silahkan anakku, kalian lakukan dosa itu, semana badanmu sanggup menahan azab Allah tentang dosa itu sendiri. Kalau bahasa yang sering saya pakai, Pak, saya minta maaf. Kalau kesundut rokok masih suka lompat, jangan coba-coba dosa yang gede-gede dulu, Pak. Cari dosanya yang kecil-kecilan dulu. Kenapa? Karena sedingin-dinginnya api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api yang panas ada di dunia ini. Makanya ada kisah seru, ada kisah unik sebenarnya. Tahu petinju internasional Muhammad Ali almarhum? Muhammad Ali itu dalam hidupnya kemana-mana selalu bawa korek api. Padahal nggak ngerokok beliau. Ketika ditanya sama wartawan, ya Ali, ya, kenapa kau kemana-mana ini selalu bawa korek api Ali? Padahal kau kan nggak ngerokok. Muhammad Ali tersenyum. Beliau berkata, wartawan, korek ini sungguh untuk mengingatkan saya. Ketika otak saya mengajak saya berbuat maksiat, cepat-cepat saya akan bakar tangan saya dengan api korek ini. Kalau saya masih merasakan panasnya api korek,
saya berpikir bagaimana api neraka yang 70 kali lebih panas dari api yang paling panas di dunia ini. Tuh. Tapi baiklah. Dosa-dosa lain karena jelas kita masih ragu, Pak. Kita masih agak takut untuk melakukan. Kenapa? Karena dosanya jelas. Tapi ketika bicara kufur nikmat, nah ini dia nih. Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Apakah bisa lebih hebat dari zina atau jauh lebih ringan daripada ghibah? Allah nggak kasih tahu di sini, Pak. Karena dalam Al-Quran Allah hanya mengingatkan apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, orang medan perjuangan, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan Allah tentang kufur nikmat. Tapi baiklah. Untuk i'tibar kita di malam Ramadan ini, saya ngaji sama guru saya dalam kitab Al-Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi. Allah mengingatkan tentang kufur nikmat seperti ini. Bu, Ibu, Allah mengingatkan tentang kufur nikmat berfirman seperti ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka. Nih, saya tanya nih, boleh saya tanya? Bapak Ibu, dalam hidup kita di medan perjuangan ini lebih banyak mana? Syukur atau kufur? Sebelum kita menyambung lagi nih, saya tanya dulu. Dalam kehidupan kita sehari-hari di medan perjuangan ini lebih banyak mana? Syukur atau kufur? Gak kompak. Ibu, bapak-bapaknya lemes, Bu, belum ngopi soalnya, Bu. Ibu, dalam hidup kita ini lebih banyak syukur atau kufur? Alhamdulillah. Yakin? Baik. Kalau memang yakin banyak syukurnya, mau tahu hitungannya? Mau tahu nggak hitungannya? Lebih banyak syukur atau kufur? Mau tahu apa tidak? Hitungannya mudah, Bu. Pak, hitungannya mudah. Nggak susah kok. Begini hitungannya. Saya belakangan ini soalnya lagi seneng ngitung, dan karena saya diajarin sama guru saya sebuah makalah, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri sebelum nanti Allah yang ngitungnya. Kenapa? Kalau Allah yang sudah ngitung amal kita, Pak, nggak ada sedikit pun dari kita bisa meloloskan diri dari hitungannya Allah. Hitungannya juga mudah kok. Begini, dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita semua, kan semua kita dikasih 24 jam ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Tapi Allah sudah ulang-ulang dalam Al-Quran berpuluh-puluh kali. Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat Allah yang sering kita dustakan, Pak. Makanya orang tua saya pernah mengingatkan, yang namanya nikmat baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang sama sekali. Baru terasa nikmat, Pak. Ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita nggak merasa itu bagian dari nikmat. Ini maaf, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur ketika mata kita tidak mau terpejam. Betul apa betul? Bu,
Ibu baru bisa merasakan nikmatnya makan saat gusinya sedang bengkak. Betul? Bapak Ibu, kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas ketika hidung kita sedang terkena flu atau sudah ditutup oleh masker. Tapi maaf, 1000 maaf saya ucapkan, ketika mata kita bisa terpejam dengan lelap, ketika mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, dan ketika hidung kita bisa bernafas dengan lega, maaf, pernahkah kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita atas nikmat itu semua? Contoh saja. Saya punya orang tua, saya punya Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. 2 tahun kemarin beliau sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa beliau. Cuma yang saya mau ajak ngomong seperti ini, Pak. 2 bulan sebelum kewafatan beliau sudah mulai aktif menggunakan tabung oksigen, Buya, untuk bantuan bernafas. Setiap hari kami adik berabang nih harus mempersiapkan minimal 2 tabung oksigen ukuran 10 kilo. 1 tabung oksigen kalau lagi datang sesak napasnya nggak lebih dari 1 jam saja terpakai, Pak. Isi ulang 1 tabung itu, anggaplah biar enak mudah ngitungnya, anggaplah 100.000 rupiah. Artinya 2 bulan sebelum saya punya Umi meninggal dunia, setiap hari harus mengeluarkan uang 200.000 rupiah hanya untuk bantuan bernafas saja. Pernahkah kita berpikir Allah memberikan kita nikmat oksigen 24 jam full, non-stop, free of charge, alias gratis, tis. Betul? Bayangkan ketika Allah mulai kenakan pajak oksigen lewat Ibu Sri Mulyani, 1 jam bernafas 100.000 rupiah. Kita hidup 24 jam non-stop, Pak. Artinya paling tidak kita mengeluarkan setiap hari 2,4 juta rupiah. Dalam 1 bulan hampir 70 juta rupiah hanya untuk bernafas saja. Bayangkan dari pertama kita lahir di medan perjuangan sampai saat ini, berapa puluh miliar yang harus kita keluarkan kepada Allah hanya untuk nikmat bernafas saja, Bapak Ibu. Ini loh, malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Ini juga kita sering kena nih, Pak, Bu. Syauki, kami ini jamaah sholat rajin, sama masjid cinta, sama ulama dekat, sama majelis taklim pun hobi. Tapi kenapa sih Syauki, Allah ini silih berganti menimpakan musibah kepada keluarga kami, Syauki. Walaupun niatnya curhat, tapi ini masuk kategori tidak sabar, Pak. Kita sering lupa tuh janji-janji Allah. Ketika Allah sedang kasih kita musibah, kita protes kepada Allah, Pak. Padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia tidak sanggup melewatinya, Pak. Karena janji Allah pula dalam surah lain, fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti Allah akan bukakan pintu kemudahan untuk kita, Pak. Pertanyaannya sebenarnya adalah, bisakah kita mengambil iktibar atas musibah yang sedang menimpa kita ini, Pak? Betul apa betul? Bukankah guru-guru kita mengajarkan bahwa musibah itu ada 3 jenisnya, Pak?
Kalau orang baik-baik dapat musibah. Orang baik-baik ini insya Allah jamaah Masjid Perjuangan 45. Saya yakin semua orang sini mah baik-baik semua. Amin. Sholat rajin, maksiat jauh, sama Al-Quran cinta, sama ulama dekat. Ini orang baik-baik semua. Kalau orang baik-baik macam jamaah masjid dapat musibah, itu sebutannya ujian. Kenapa diuji? Karena mau naik kelas, mau dinaikin kelas kita sama Allah. Tapi jangan lupa Pak, kunci ujian itu dua. Ini yang sering kita lupa. Kunci ujian dua Pak. Apa? Lulus, lolos. Baru Allah angkat derajat kita nanti. Amin. Ya. Karena lulus saja belum tentu lolos Pak. Ingat dulu ucapan orang tua saya. Berapa banyak dari kita umat Islam yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Miskin hamba Allah, tapi begitu kaya kita jadi hambanya setan. Kita lupa lagi datang ke masjid. Belum jadi apa-apa, kita jadi rakyat jelata. Tapi begitu sudah dapat posisi, kita lupa bahwa kita mewakilkan rakyat itu sendiri. Banyak dari kita yang lulus, tapi banyak juga dari kita yang tidak lolos. Itu yang pertama. Orang baik-baik dapat musibah, ujian. Tapi kalau orang setengah baik dapat musibah. Setengah baik nih yang ada di hadapan Bapak Ibu. Saya nih, setengah baik saya. Bikin repot malaikat. Sholat rajin, maksiat tekun. Baca Quran setengah jam, ngomongin tetangga sejam setengah. Sedekah mau, nyolongnya lebih banyak dari yang disedekahin. Orang modal saya bikin repot malaikat Pak. Kenapa? STMJ. Sholat tekun, maksiat jalan. Nah, kalau orang model saya dapat musibah, itu bukan ujian namanya Pak. Apa Syauki namanya? Namanya teguran. Kenapa saya ditegur? Karena saya sering lalai sama Allah. Apapun konsekuensinya kalau kita lalai, kita pasti bakal ditegur. Betul apa betul? Bapak lalai dengan kerjaan, pasti atasan Bapak bakal negur Bapak. Betul? Ibu lalai dalam berumah tangga, bentuk sayangnya suami kepada istri pasti akan ditegur. Kenapa bisa lalai? Pun Allah, ini loh yang kadang-kadang kita nggak sampai pikiran kita Pak. Kita selalu ngeluh, Allah kenapa sih kasih musibah? Kita lupa, kita sering lupa orang Medan Perjuangan ini Pak. Apa? Allah itu maha pecemburu. Ini Allah Pak, maha pecemburu Allah Pak. Ketika di hati kita sudah ada yang selain Allah, maka yakinlah Allah akan kasih kita musibah. Supaya apa? Supaya hati kita kembali lagi kepada Allah. Ini kan banyak dari kita merasa tenang-tenang saja ketika di hati kita sudah tidak ada Allah Pak. Justru ketika Allah kasih kita musibah Pak, kita sering ngeluh, ya Allah kenapa sih? Kita lupa Allah itu maha pecemburu Pak. Allah rindu dengan sujud kita di tengah malam. Allah rindu dengan rintihan kita saat berzikir menyebut nama Allah. Allah rindu ketika kita sedang menghadap Allah dalam sholat kita. Allah maha pecemburu. Allah nggak ingin di hatinya ada makhluk lain selain Allah. Makanya Allah cepat-cepat berikan kita musibah. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi kepada rel yang benar. Tuh. Jadi kalau orang model saya bukan ujian Pak, tapi teguran. Kenapa ditegur? Karena saya sering lalai sama Allah. Tapi konsekuensi teguran dua Pak. Jangan sampai lupa nih. Konsekuensi teguran dua kalau kita mau baik. Apa? Kurangi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tuh konsekuensi teguran. Perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, sholat nggak pernah, tinggal di masyarakat jadi biang kerok,
Orang kayak begini kalau dapat musibah bukan ujian, bukan teguran, apa namanya? Hukuman. Tinggal pinter-pinter kita saja muhasabah kepada diri kita, Pak. Musibah yang nimpa kita ini sebagai ujian kah, teguran kah, atau hukuman kah? Kalau ujian, apa kuncinya tadi? Masih ingat apa kunci ujian? Lulus, lolos. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Amin. Tapi kalau teguran, apa konsekuensinya? Perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tapi kalau musibah datang kepada kita sebagai hukuman, Bapak Ibu sekalian, maaf, saya minta maaf. Tiada jalan lain selain memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Kenapa? Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil, Pak, Bu, kalau dilakukan setiap waktu. Tapi juga tidak ada yang namanya dosa besar, Bang, kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Baik, Bapak Ibu. Tuh. Malam yaskur ala na'mai wala yasbir ala balai. Mereka tidak bersyukur dan tidak bersabar. Apa ancaman Allah tentang dua perkara ini, Pak? Ancaman Allah tentang dua perkara ini, tidak syukur dan tidak sabar. Falyakhruj min tahtis samai. Silakan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Enggak pantas kalian selama tinggal di kolong langitku tidak bersyukur dan tidak bersabar atasku, kata Allah. Keluar kalian. Allahu Akbar. Diusir, Bu, kita, Bu. Bapak Ibu, kalau kita diusir dari kota Medan, kita masih bisa pindah ke Batubara, Pak. Kita diusir dari Sumatera Utara, kita masih bisa pindah ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, bahkan ke Irian. Kita diusir dari Indonesia, kita masih bisa minta suaka, Pak, ke Inggris, Singapura, dan Australia. Tapi ketika diusir kita dari kolong langit, mau cari langit mana lagi kita, Pak? Falyakhruj min tahtis samai. Silakan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar kalian. Walyatlub rabban siwaya. Ini puncaknya, Pak. Silahkan kalian cari Tuhan selain aku, kata Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya minta maaf. Zina mau berkali-kali pun kita melakukan, Allah nggak pernah melepaskan diri jadi Tuhan, Pak. Minum khamar, minum lapo, mau bertong-tong kita minum, Pak, Allah nggak melepaskan diri jadi Tuhan, Pak. Ibu-ibu mau ngomongin tetangga sampai subuh ketemu subuh lagi, Allah juga tidak melepaskan diri, tidak pensiun jadi Tuhan, Bu. Tapi ada dua hal yang Allah melepaskan diri sebagai Tuhan kita manusia. Apa? Syirik dan kufur nikmat. Hati-hati, Bu. Ayo, malam hari ini, di malam penuh kemuliaan ini, kita kembalikan lagi rasa syukur kita kepada Allah, Pak. Kita mulai malam hari ini, ketika kita hendak naik ke tempat tidur kita masing-masing, biasakan kita bertanya kepada diri kita yang sering lalai ini. Biasakan kita bertanya kepada hati kita yang lalai. Bagaimana tanyanya, Syauki? Cukup tanya, wahai hati yang lalai, lebih banyak manakah hari ini syukur saya atau kufur saya? Kenapa? Karena kufur salah satu dosa yang Allah sendiri melepaskan diri daripada kita umat manusia, Bapak Ibu sekalian.